Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus untuk teman-teman remaja yang sangat saya banggakan. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di aula ini pada hari ini. Nah, tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbicara mengenai peran remaja dalam membentuk masa depan bangsa. Seperti yang kita semua ketahui bahwa masa remaja adalah masa di mana kita semua menemukan jati diri kita, mencoba hal-hal baru, dan menentukan arah hidup kita. Nah, ini adalah fase yang paling penting di mana setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh besar pada kehidupan kita di masa depan dan masyarakat di sekitar kita. Nah, kemudian teman-teman sekalian, remaja sering kali disebut sebagai agen perubahan. Nah, ini bukan hanya sebuah istilah kosong, tetapi sebuah tanggung jawab besar yang harus kita emban. Nah, remaja adalah sebagai generasi yang penuh energi, semangat, dan ide-ide kreatif. Namun, bagaimana kita bisa menggunakan energi ini? Apakah kita hanya menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang sifatnya sementara dan tidak bermanfaat? Ataukah kita menggunakan masa remaja ini untuk membentuk diri menjadi pribadi unggul dan siap memberikan kontribusi terhadap lingkungan di sekitar kita? Nah, di era modern ini kita dihadapkan pada begitu banyak tantangan yang berbeda dengan generasi-generasi kita sebelumnya. Karena hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang telah mengubah cara kita berinteraksi, belajar, dan bekerja. Dengan kemudahan akses informasi melalui internet ini, kita bisa mendapatkan pengetahuan dari seluruh dunia dalam hitungan detik. Namun di balik kemudahan ini ada risiko yang kita harus waspadai, teman-teman. Nah, seperti penyalahgunaan teknologi, kecanduan media sosial, informasi yang tidak benar atau hoax. Kemudian sebagai remaja yang cerdas, kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi. Media sosial misalnya memang bisa memberikan banyak manfaat. Jika digunakan dengan benar, media sosial ini memang bisa memberikan kita berbagai macam manfaat dan memudahkan kita dalam mengerjakan aktivitas belajar atau perkuliahan pada kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, di sini kita bisa menjalin hubungan dengan teman-teman dari berbagai belahan dunia, berbagai pengetahuan, bahkan memulai bisnis online. Apakah teman-teman di sini sudah ada yang memiliki usaha sendiri atau online shop gitu? Ada. Oh, ada. Oke. Jika ada, kita kalau kita sudah mengetahui bagaimana metode pengembangannya, kita harus berusaha untuk mengembangkan. Nah, bisa dekatkan. Jika kita sudah mempunyai usaha kita sendiri, kita harus semangat dan optimis dan selalu mengembangkan usaha kita itu supaya lebih berkembang ke depannya. Jadi setelah namun jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakan kemajuan teknologi ini, kita bisa terjebak dalam hal-hal negatif seperti perundungan cyber, penyebaran konten yang tidak pantas, hingga penurunan produktivitas karena terlalu banyak waktu terbuang untuk hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita gunakan teknologi secara positif. Alih-alih hanya menghabiskan waktu berjam-jam scrolling TikTok, Instagram, atau media sosial lainnya, kita bisa menggunakannya untuk belajar hal-hal yang baru, mengikuti kursus online, atau mencari inspirasi untuk mengembangkan minat dan bakat kita. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, remaja saat ini memiliki akses yang luar biasa ke berbagai sumber daya untuk belajar dan berkembang. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, selain teknologi, tantangan lain yang dihadapi pada remaja saat ini adalah tekanan sosial.
Kita sering kali merasa harus mengikuti tren atau standar yang ada di sekitar kita agar diterima oleh lingkungan. Namun, kita harus ingat bahwa setiap individu ini memiliki keunikan tersendiri. Jangan sampai tekanan dari lingkungan kita itu membuat kita kehilangan jati diri kita sendiri. Jadi, penting bagi kita untuk mengenal siapa diri kita, apa yang kita inginkan, dan apa yang membuat kita bahagia. Bukan hanya hal yang diinginkan orang lain supaya kita diterima oleh lingkungan kita. Jadi teman-teman, tentu saja membentuk jati diri ini dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip yang kita yakini bukanlah hal yang mudah. Di masa remaja, kita seringkali menghadapi kebingungan, kegelisahan, dan ketidakpastian. Nah, tetapi di situasi itulah letak kekuatan kita sebagai remaja. Kita sedang berada dalam proses belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman, dan belajar dari orang-orang di sekitar kita. Jadi teman-teman semuanya, jangan pernah takut untuk gagal, karena setiap kegagalan adalah pelajaran yang paling berharga dalam hidup kita. Jadi sebagai remaja, penting juga bagi kita untuk peduli terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar kita. Banyak sekali masyarakat yang terjadi di sekitar kita yang memiliki masalah-masalah sosialnya seperti kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi kita mungkin berpikir bahwa masalah-masalah ini adalah tanggung jawab orang dewasa atau pemerintah. Tetapi jika teman-teman semua ketahui bahwa itu semua sesungguhnya juga merupakan peran kita sebagai generasi muda atau remaja dalam mencarikan solusi dari masalah tersebut. Jadi ada banyak cara di mana kita bisa berkontribusi, mulai dari hal-hal yang kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, ikut serta dalam kegiatan sosial, hingga berpartisipasi dalam gerakan-gerakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Jadi teman-teman, jangan pernah meremehkan kekuatan tindakan kecil. Dengan bersama-sama melakukan hal-hal positif, kita bisa menciptakan perubahan yang sangat besar di lingkungan kita. Jadi teman-teman yang saya banggakan, perjalanan kita sebagai remaja adalah perjalanan untuk mengenal diri kita sendiri, belajar dari pengalaman kita, pengalaman orang lain, dan mempersiapkan masa depan kita sendiri. Kita harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Jadi, teman-teman semua jangan pernah berhenti untuk belajar dan terus berkembang. Dunia ini terus bergerak dengan cepat dan kita harus siap untuk menghadapi perubahan dengan sikap yang positif dan proaktif. Jadi ingatlah, masa depan ada di tangan kita sendiri teman-teman. Kita adalah harapan bagi bangsa kita, generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan untuk membangun negara kita ini. Jadi, mari kita gunakan masa depan kita dengan sebaik-baik mungkin. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa kita ini. Jadi sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman kita semua untuk merenungkan satu hal. Apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi kita mendatang? Apakah kita akan menjadi generasi yang hanya mengejar kesenangan sesaat, atau kita akan menjadi generasi yang membawa perubahan dan meninggalkan jejak kebaikan? Pilihan ada di tangan kita semua teman-teman. Jadi sekian pidato dari saya untuk siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan di pidato ini bisa menjadi bahan renungan dan motivasi bagi kita semua. Nah, sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.